Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa bertemu kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Dan untuk materi hari ini adalah ayo membayar zakat. Nah, kalian pasti pernah kan membayar zakat ya? Membayar zakat pada bulan Ramadan, yang biasa kita sebut adalah zakat fitrah. Nah, sebenarnya ada banyak macam-macam zakat. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke pembagian zakat, kita harus tahu dulu apa hukum kita membayar zakat. Hukum kita membayar zakat adalah wajib, karena zakat itu adalah rukun Islam yang keempat. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, "Khuz min amwalihim shadaqatan tuzahiruhum wa hum yuzakkihim." Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Itu menjadi dalil untuk kita membayar zakat. Maka dari itu, mari kita bahas pengertian zakat dan macam-macam zakat. Pengertian zakat menurut bahasa yang diambil dari bahasa Arab, yaitu zakat, yang artinya suci, bersih, subur, dan berkembang. Menurut istilah, zakat mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Nisab adalah batasan tertentu dalam 1 tahun. Syarat bagi orang yang membayar zakat itu ada 6. Pertama adalah orang Islam, kemudian orang yang merdeka atau bukan hamba sahaya atau bukan budak, dan yang ketiga orang yang berakal atau tidak gila, kemudian balik, sudah mencapai dewasa, kemudian nisab atau sudah mencapai hitungan, dan yang terakhir adalah haul atau sudah terhitung dalam 1 tahun. Macam-macam zakat itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal. Mengeluarkan beras atau bahan pokok lainnya sejumlah 2,5 kilo atau sekitar 3,5 liter. Itu untuk hitungan zakat fitrah setiap orangnya. Itu hitungan zakat fitrah per orangnya. Mau anak kecil ataupun sudah dewasa, hitungannya sama untuk zakat fitrah. Untuk zakat mal atau zakat harta, ini untuk orang-orang tertentu yang sudah memiliki harta mencapai hitungan nasabnya. Kita bahas zakat fitrah terlebih dahulu. Kapankah kita harus mengeluarkan zakat fitrah dan kapan berakhirnya zakat fitrah? Ya, boleh ditunaikan dari awal bulan Ramadan, kemudian berakhir pada pagi 1 Syawal atau sebelum melaksanakannya sholat Idul Fitri. Dan siap saja orang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Ya, untuk orang-orang yang membayar zakat itu ada 3 macam. Yang pertama itu harus Islam. Orang Islam diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, mau laki-laki ataupun perempuan, anak kecil ataupun orang lanjut usia, itu sudah dikenakan untuk membayar zakat. Dan yang kedua adalah orang yang memiliki penghasilan atau sudah mencukupi untuk dirinya dan keluarganya makan sehari-hari. Maka kalau misalnya orang sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk kebutuhan dia dalam sehari-hari, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Yang ketiga, orang yang masih hidup sampai akhir bulan Ramadan atau sebelum terbitnya matahari pada 1 Syawal atau sebelum dilaksanakannya sholat Idul Adha. Ya, mau yang baru lahir ataupun orang yang wafatnya sebelum 1 Syawal itu sudah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Selanjutnya kita membahas zakat mal. Kapan kita harus mengeluarkan zakat mal? Semisalnya, insya Allah kita semua menjadi orang yang sukses, mempunyai harta yang berlimpah, mempunyai perusahaan yang besar, maka diwajibkan kita harus membayar zakat mal. Kapan harus kita membayar zakat mal? Apabila kita mempunyai harta sejumlah dengan emas 85 gram. Nah, berapa sih jumlah 85 gram itu kalau misal dirupiahkan?
Misalnya harga emas pada hari ini Rp400.000, maka dikali 85, maka jumlahnya 34 juta rupiah. Nah, jika kita mempunyai uang sebanyak 34 juta rupiah, itu sama setara dengan emas 85 gram. Nah, itu sudah diwajibkan untuk kita semua membayar zakat mal. Berapa jumlah zakat yang harus kita keluarkan? Ya, jumlah zakat yang harus kita keluarkan adalah 2,5%. 5% dari 34 juta rupiah yaitu adalah Rp850.000. Maka itu adalah jumlah yang harus kita keluarkan dalam setahun. Bagaimana Pak kalau misalnya saya punya uang lebih dari itu atau 2 kali lipatnya? Maka tinggal dikalikan saja ya. Sama hitungannya 2,5%. Kemudian apa syarat kita mengeluarkan zakat mal dan jenis harta apa saja yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat mal? Syarat yang pertama adalah harus orang Islam. Yang kedua, pemilik harta sudah baligh. Nah, kalau misalnya ada seorang anak yang mempunyai harta melimpah kemudian sudah melebihi dari hitungan, dia belum dikenakan wajib bayar zakat. Kapan dia wajib bayar zakat? Nanti setelah dia masuk usia baligh. Yang ketiga, harta yang ia miliki termasuk dari jenis-jenis yang harus dizakati. Kemudian yang keempat, harta yang dia miliki sudah hitungan 1 tahun atau dia simpan selama 1 tahun. Yang kelima adalah harta milik sendiri. Jenis harta yang dizakati itu ada 6. Yang pertama adalah perhiasan emas atau perak sejumlah 85 gram, maka kalian harus membayar zakat. Kemudian yang kedua yaitu uang simpanan kita yang sebanyak dengan harga emas 85 gram itu tetap kita simpan dalam sampai 1 tahun, maka itu harus kita zakati. Tiga adalah hasil usaha kita dari berniaga, berdagang, ataupun kita bekerja. Kemudian hasilnya kita memiliki uang ataupun simpanan sejumlah hitungan 85 gram emas, maka itu harus kita zakati setiap tahunnya. Keempat adalah hasil pertanian. Harta dari hasil pertanian maka wajib kita zakati apabila jumlahnya sudah mencapai nisab atau sudah mencapai hitungan. Kemudian yang kelima, binatang ternak. Sama, apabila kita mempunyai binatang ternak yang jumlahnya atau nisabnya sudah mencapai untuk dizakati. Kemudian yang terakhir adalah barang temuan. Barang temuan ini jika kita mau menemukan sesuatu, uang ataupun harta benda, emas segala macam, kemudian harganya sama dengan emas sejumlah 85 gram, itu wajib kita zakati. Ya, itu saja materi kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami pengertian zakat dan macam-macam zakat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.